digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun oleh guru tercapai secara optimal. Sedangkan menurut Helmiati, metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dengan dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai seluruh tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran adalah untuk memudahkan proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan membantu siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Hal ini dilakukan dengan merancang aktivitas dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian klasifikasi metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti pendekatan sumber belajar, aktivitas peserta didik, peran guru. Setiap klasifikasi memiliki implikasi yang berbeda terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi metode pembelajaran berdasarkan pendekatan. Pendekatan berpusat pada guru. Metode pembelajaran yang berfokus pada peran aktif guru dapat menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Pendekatan berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar dengan guru sebagai fasilitator. Pendekatan interaktif, metode pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara guru dan peserta didik serta mendorong partisipasi aktif. Berdasarkan sumber belajar dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama buku teks, yang kedua sumber digital, dan yang ketiga interaksi sosial. Untuk buku teks sendiri, metode pembelajaran yang bersumber dari buku teks atau bahan bacaan lainnya, menyediakan materi pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua, sumber digital, metode pembelajaran yang memanfaatkan sumber-sumber digital seperti website, video, podcast, dan aplikasi pembelajaran online. Yang terakhir adalah interaksi sosial, metode pembelajaran yang melibatkan interaksi dan kolaborasi dengan orang lain seperti berdiskusi, kerja kelompok, dan role play. Selanjutnya yaitu berdasarkan aktivitas peserta didik. Yang pertama, metode aktif, metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran serta seperti diskusi, presentasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu metode pasif, metode pembelajaran didominasi oleh aktivitas guru seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi dengan peserta didik sebagai penerima informasi. Yang ketiga, metode interaktif, metode pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara guru dan peserta didik seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kolaboratif. Dan yang keempat, metode mandiri, metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri seperti pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis pengalaman. Selanjutnya, klasifikasi metode pembelajaran berdasarkan peran guru. Yang pertama, metode pembelajaran berpusat pada guru, di mana dalam metode ini guru berperan sebagai penyampai informasi utama. Guru menyediakan materi, menjelaskan konsep, dan memimpin kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peran guru sebagai metode pembelajaran kolaboratif. Pada metode ini, guru bertindak sebagai fasilitator
mendemonstrasikan atau menyampaikan, memberikan instruksi dan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperhatikan keterampilan yang dipelajari. Selanjutnya, metode pembelajaran tidak langsung. Metode pembelajaran tidak langsung adalah pendekatan yang lebih menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode ini mendorong peserta didik untuk menginstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai kegiatan eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar, bukan sebagai sumber utama informasi. Metode ini mendorong kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis pada peserta didik. Selanjutnya adalah metode pembelajaran berbasis teknologi. Artinya adalah untuk memanfaatkan berbagai alat digital seperti komputer, tablet, atau smartphone untuk menyampaikan materi dan mendukung proses belajar. Hal ini memungkinkan akses ke sumber belajar yang luas, interaksinya yang lebih dinamis, serta pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Metode ini dapat mencakup penggunaan multimedia, pembelajaran online, aplikasi pembelajaran, simulasi digital, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan teknologi, proses belajar dapat dilakukan secara fleksibel, baik dimanapun maupun baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Selanjutnya adalah pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Untuk pemilihan metode pembelajaran yang tepat, terdapat beberapa pilihan metode. Yang pertama, mempertimbangkan tujuan pembelajaran, yaitu memilih metode yang harus digunakan atau selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Metode yang dipilih harus sesuai dengan usia, latar belakang, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Ketersediaan fasilitas, waktu, dan bahan ajar juga mempengaruhi pemilihan metode. Metode yang membutuhkan peralatan khusus mungkin tidak dapat diterapkan jika sumber daya terbatas. Nah, kemudian di sini kami setelah menyampaikan materi, kami juga mempunyai sebuah kuis yang dimana kuis tersebut diberikan untuk mengukur pemahaman mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian teknis kuisnya akan disampaikan oleh Mbak Tara. Baik, kuis yang akan kita adakan itu caranya pertama kita membuat soal, dan soal tersebut akan kita gulung dan ditaruh di sebuah wadah. Nanti kita akan membagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu punya satu perwakilan untuk maju ke depan mengambil kuis yang sudah kita sediakan. Dan nanti setelah pengambilan kuis, setiap kelompok mendiskusikan soal yang sudah dijawab, dan setelah selesai menjawab nanti akan ada sesi pembacaan jawaban di depan yang diwakilkan satu perwakilan dari setiap kelompok. Dan nanti saat pembacaan kita sebagai pemateri nanti akan memberitahu jawaban yang benar dan yang salah. Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi yang telah kami berikan yaitu klasifikasi metode pembelajaran sangat beragam dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan juga kelemahannya masing-masing. Para pemilihan metode pembelajaran juga harus mempertimbangkan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian juga sebelum menetapkan metode pembelajaran, kita juga harus melihat sumber daya yang tersedia sehingga kita tidak akan kebingungan ketika melakukan metode pembelajaran, karena di setiap sekolah atau instansi memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Jadi
aman mutlak dan dapat tumpang tindih sesuai kebutuhan. Jadi tidak melulu harus plek seperti metode yang telah diberikan, tetapi dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai metode untuk dapat memilih dan juga mengimplementasikannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon